Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desti Deswita dengan NIM F02712310007. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat laporan dengan mata kuliah Manajemen Layanan dan Jasa Informasi yang diampu oleh Ibu Atika Nur Latifah Hanum SOS MA dan dengan tema Manajemen Risiko Layanan pada Perpustakaan. Nah, apa sih itu risiko? Risiko dalam konteks pelayanan perpustakaan itu merujuk pada segala kemungkinan kejadian yang dapat mengganggu atau menghambat tercapainya tujuan layanan perpustakaan. Nah, kenapa penting memahami risiko? Karena dengan memahami risiko itu kita dapat mencegah kerugian dan meningkatkan kualitas layanan. Nah, meningkatkan kualitas layanan ini dapat dengan membantu perpustakaan untuk menyusun strategi yang efektif dalam memberikan layanan yang berkualitas dan konsisten. Baik, di sini ada 3 layanan teknis di UPA Perpustakaan Unpad. Yang pertama itu ada layanan teknis, yang kedua ada layanan pemustaka, dan yang ketiga ada layanan tata usaha. Layanan teknis adalah merupakan layanan yang mulai dari masuk itu ada layanan pengadaan bahan pustaka, dan selanjutnya pemrosesan pencatatan bahan pustaka, dan selanjutnya menyusun bahan pustaka di rak. Selanjutnya layanan tata usaha. Layanan tata usaha itu dapat berupa layanan administrasi, layanan keuangan, dan layanan pembuatan dokumen-dokumen. Nah, selanjutnya ada layanan pemustaka. Nah, layanan pemustaka itu misalnya ada layanan pemustaka, contohnya adanya interaksi antara pustakawan dengan pemustaka. Misalnya layanan sirkulasi ini itu layanan peminjaman buku. Nah, itu karena ada interaksi antara pustakawan dan pemustaka. Baiklah, di sini ada beberapa risiko dalam pelayanan perpustakaan. Yang pertama untuk pemustaka itu, semisal pemustaka itu meminjam buku dan ada risiko kehilangan buku. Nah, apa sih upaya dari pihak perpustakaan untuk menanggapi hal tersebut? Nah, untuk menanggapi hal tersebut, pihak UPA Perpustakaan Unpad itu biasanya memberikan denda atau bisa dengan mengganti buku yang dihilangkan. Misalnya ada jika pemustaka tersebut meminjam buku, nah risiko lainnya itu melipat buku dan itu menyebabkan kerusakan pada buku. Solusinya untuk hal tersebut bisa dengan memberi pembatas buku atau mengingat halaman berapa yang kita baca terakhir. Di sini ada risiko lainnya dari manusia sendiri. Dari manusia sendiri, misalnya mereka itu membawa makanan ke perpustakaan. Nah, sambil membaca buku, nah otomatis makanan yang terkena tangan lalu dibuat untuk membaca buku, untuk membuka lembaran-lembaran kertasnya, itu bisa menimbulkan kerusakan pada buku, bekas-bekas makanan yang dimakan tadi. Nah, selanjutnya ada risiko dari alam. Nah, itu bisa dengan kebakaran. Nah, kebakaran ini biasanya tidak bisa dihindari, tapi itu risiko yang biasa ada di sebuah perpustakaan. Nah, dengan mengantisipasi adanya kebakaran ini, biasanya di setiap perpustakaan itu menyediakan alat untuk pemadam kebakaran. Nah, biasanya itu ditempelkan di dinding-dinding untuk mengantisipasi adanya kebakaran. Nah, dengan selain itu, perpustakaan itu sengaja dibuat lebih tinggi daripada bangunan-bangunan lainnya, bisa berapa meter dari tanah agar mencegah masuknya banjir kalau semisal ada kebanjiran. Dengan
dengan bangunan perpustakaan itu dapat mencegah adanya masuknya banjir ke dalam ruang perpustakaan. Nah, selanjutnya risiko-risiko yang ada di perpustakaan itu adanya kelembapan di ruangan. Nah, semisal nih ruangan itu tidak ada AC atau kipas, nah otomatis koleksi di perpustakaan tersebut menjadi lembab dan banyak jamur. Nah, solusinya untuk di perpustakaan seharusnya itu kita menggunakan AC supaya ruangan tersebut tetap nyaman. UPA Perpustakaan Untan sendiri itu tidak mempunyai tenaga ilmu teknologi. Nah, jadi semisal ada masalah di teknologi Untan itu UPA Perpustakaan itu ada orang yang bisa untuk mengatasinya. Memang masalah kecil, semisal itu adalah masalah kecil, itu bisa diatasi. Nah, misal nih di perpustakaan ada pemadaman listrik itu nah, itu perpustakaan juga menyediakan genset untuk perpustakaannya. Biasanya terletak di gedung kuliah bersama di belakang itu ada genset untuk perpustakaan. Kami alhamdulillah juga ada beberapa teman-teman pustakawan itu yang sedikit bisa menyediakan atau menginstalasi sistem informasi tadi, ya kan? Nah, apalagi sekarang kan aplikasi ini mudah ya kita dapat. Di sini ada video untuk teknis peminjaman itu berapa hari dapat dipinjam dan jumlah bukunya berapa aja sih yang dapat dipinjam. Nah, bisa dilihat video berikut. Orang itu bisa pinjam 4 buku dengan judul yang berbeda. Terus tanggalnya kan seminggu. Nah, seminggu dari peminjaman, seandainya pinjamnya hari ini, berarti kembalinya Rabu depan, ya. Nah, terus kalau terlambat, dendanya Rp500 per buku per hari. Nah, itu makanya kita denda bila dia terlambat. Usahakan jangan sampai terlambat ya. Oh, karena kita ada cap di belakang buku ya, ada cap di belakang buku. Nanti di sini kan dicek nih. Kalau di sini, kalau seandainya belum tahu nih cara untuk enggak tahu nih kan, udah datang nih, udah tahu terlambat atau enggak gitu. Jadi ada di belakang buku ini. Di sini lihatnya, di sini dicap. Jadi setiap peminjaman ada pengecapan di sini. Jadi lihat di sini, seandainya lupa, saya lupa tuh enggak tahu, cuma lihat di sini. Bisa diperpanjang kok deh. Lewat online. Iya, supermarket juga lewat online ya. Iya Bu. Enggak perlu kembalikan. Untuk batas peminjaman buku yang telah dijelaskan tadi itu batas peminjaman buku itu satu orang itu 4 buku dan batas peminjaman semisal hari ini hari Senin kita peminjam, terus berikutnya kita akan kembalikan di hari Senin minggu depannya. Jika ada keterlambatan pengembalian buku itu dikenakan denda. 1 hari keterlambatan itu dendanya 500 dan untuk selanjutnya jika 2 hari 1000. Nah, untuk buku yang hilang itu tetap diganti buku. Nah, meskipun tidak ada bentuk realnya, selanjutnya di pelayanan perpustakaan itu ada semisal teman kalian itu tidak mempunyai KTM dan selanjutnya teman kalian itu meminjam KTM kepada kita. Nah, otomatis yang tertera itu adalah nama kita. Nah, semisal nanti kita mau menyusun TA atau skripsi, nah itu harus ada dari perpustakaan surat bebas peminjaman. Nah, jika orang tadi yang meminjam buku tidak mengembalikan dan itu atas nama kita, nah itu akan kita yang terkena imbasnya. Orang lagi yaitu pengembalian buku yang bertahun-tahun lupa kembalikan. Di akhir nanti itu kan kita ini sebagai syarat untuk ujian
revisi. Jadi harus ada bebas perpustakaan. Disitulah rata-rata kasus yang terjadi, mulai kan bikin surat bebas perpustakaan, tahunnya di kalian ada sangkut buku karena tidak pernah ke perpustakaan. Disitulah kasus yang paling parah untuk mahasiswa. Bertahun kan, seumpamanya dari mulai awal mahasiswa baru ketahuan ya, taruhlah 3 tahun kan, dikalilah berapa, 4 buku kali 500. Jadi itu kan nggak mungkin sampai bayar sekian juta gitu. Dari pihak kami pun ada kebijakan juga gitu. Udah itu, jadi saya tuh harapkan pada mahasiswa jangan sampailah kejadian kayak gitu ya. Ternyata masih banyak juga kejadian kayak gitu. Jadi seolah karena mungkin karena kita nih cari buku pun udah ke perpustakaan, kita cari lagi di medsos kan, saya situ sampai lupa buku itu tidak dibalikin. Jangan sampai terjadi itu. Karena itu apalagi kalau bukunya hilang. Nah, bukunya hilang kan otomatis bukunya ganti, denda tetap bayar. Denda tetap bayar. Jadi kalau udah administrasi mengenai itu selesai, barulah kita bisa dapat surat bebas perpustakaan. Jadi tolong saya di sini sebagai petugas diharapkan janganlah sampai kejadian itu terulang. Jika pemustaka tersebut atau pengunjung tersebut minjam buku di perpustakaan, itu semisal dia lupa nih tanggal kembalinya tanggal berapa sih, nah di buku yang telah dipinjamnya itu di halaman terakhir itu terdapat lidah buku. Nah, di mana lidah buku ini berisi tentang identitas kita, nomor perpustakaan, tanggal pengembalian dan nama. Nah, jika kita lupa untuk kapan sih kita ngembaliin buku ini, nah itu bisa dilihat di lidah buku yang di halaman belakang. Di situ tertera tanggal pengembaliannya tanggal sekian. Nah, kalian bisa langsung kembaliin ke perpustakaan. Nah, jika ingin kalian mau nih ada perpanjangan peminjaman, itu bisa melalui online, melalui web UPA Perpustakaan Untan. Untuk peminjaman yang tadi, jika dari buku tersebut ada kerusakan atau ada kelepasan sampul atau covernya, itu bisa pihak UPA Perpustakaan Untan itu memperbaikinya dengan cara dilem. Nah, biasanya di perpustakaan lainnya itu menggunakan ada yang namanya lem khusus. Jadi tapi di perpustakaan Untan ini tidak menyediakan lem khusus untuk buku-buku yang sudah lepas itu. Jadi mereka menggunakan lem yang seadanya saja. Itu saja yang dapat saya jelaskan dari laporan ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.